Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat EKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas. Renungan kita pada hari ini, Senin 11 Agustus 2025, ditulis oleh Pendeta Sri Agus Patnaningsih dari GKI Residen Sudirman, Surabaya dengan judul Kasih Tuhan Melampaui Kesalahan, yang dilandaskan pada kitab 2 Tawarikh 33 ayat 1-17. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah 2 Tawarikh 33 ayat 12b sampai 13a. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, sumber kehidupan kami. Kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Bapa kiranya bimbing dan sertai kami. Amin. Sahabat, saya akan bacakan 2 Tawarikh 33 ayat 12b sampai 13a. Dengarkanlah firman Tuhan. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Lalu Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Saudara, ada seorang raja yang memiliki segala kuasa, tetapi menggunakan kekuasaannya untuk melakukan kejahatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya, ia jatuh ke dalam kesulitan dan penyesalan yang mendalam. Ketika hidupnya hancur, ia akhirnya sadar akan kesalahannya dan berbalik kepada Tuhan. Itulah kisah Manasye. Manasye mulai memerintah pada usia 12 tahun dan menjalani pemerintahannya yang sangat panjang, yaitu selama 55 tahun di Yerusalem. Di awal pemerintahannya, ia jauh dari Tuhan dan melakukan berbagai penyembahan berhala, bahkan memasukkan berhala ke dalam bait Allah. Ini adalah dosa besar karena mengkhianati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghukumnya dengan menyerahkan dia ke tangan Raja Asyur. Manasye ditawan, dibelenggu, serta mengalami penderitaan yang membuatnya sadar akan dosa-dosanya. Dalam ayat 12-13 kita melihat titik balik hidup Manasye. Dalam kesusahannya ia sungguh-sungguh merendahkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Respons Tuhan sungguh luar biasa. Dia mendengar dan mengampuni dan memulihkan Manasye. Sahabat, kisah Manasye adalah pengingat bahwa kasih dan pengampunan Tuhan itu melampaui kesalahan kita. Tuhan selalu menunggu kita untuk berbalik kepadanya. Marilah dengan kerendahan hati melakukan pertobatan sejati, meninggalkan dosa serta berbalik kepada Tuhan. Yakinlah bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni oleh Tuhan. Mari berdoa. Kesediaan setiap orang berbalik kepada Tuhan karena sungguh menyadari betapa ia membutuhkan Tuhan sebagai penolong, Tuhan yang mengampuni segala kesalahan dan dosa. Itulah yang membuat kami kembali merasa hidup kami berbahagia dan kami merasa kami menemukan kegairahan yang besar untuk meneruskan kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Amin. Sahabat, demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Dan jika ada di antara sahabat EKB TV yang ingin didoakan, silakan menyampaikan pokok doa saudara ke nomor 0812 8188 9191. Tuhan memberkati.